Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadiana Dinar Aulia. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang keberhasilan orang terkaya di Indonesia tahun 2021. Untuk ulasan lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama asli Alwijong lahir di Semarang 28 April 1941. Beliau adalah seorang pengusaha Indonesia. Ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan jarum yaitu Ai Wiguan. Robert merupakan keturunan Tionghoa Indonesia. Kakaknya bernama Michel Bambang Hartono alias Ai Wijong. Total kekayaan Robert pada tahun 2021 yang dicatat Forbes mencapai $20,5 bilion, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-54 di dunia dan orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Selain jarum, Robert dan Michel kakaknya adalah pemegang saham terbesar di Bank Sentral Asia atau yang kita sebut BCA. Mereka berdua melalui Varindo Holding Ltd menguasai 51% saham BCA. Selain itu, mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 60.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008, serta sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis grup jarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Perusahaan Polytron ini kini juga memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya memproduksi AC, kulkas, produk video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibuat yakni Ventures Global Digital Prima, Global Digital Niaga, mereka juga membeli Kaskus, situs Indonesia yang paling populer. Robert sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Bermula dari sekedar hobi, ia kemudian mendirikan PB Jarum pada tahun 1969. Salah satu pemain bulu tangkis yang berasal dari PB Jarum adalah Lim Swee King yang terkenal dengan julukan King Smash. Robert Budi Hartono menikahi seorang wanita bernama Widowati Hartono atau lebih akrab dengan nama Gio Hartono. Bersamanya, pemilik PT Jarum ini memiliki 3 orang putra yang kesemuanya telah menyelesaikan pendidikan. Berawal dari Mr. Ai Wiguan membeli usaha kecil dalam bidang keretak bersama Jarum Gramopon pada tahun 1951, mengubah namanya menjadi Jarum. Ai mulai memasarkan keretak dengan merek Jarum yang ternyata sukses di pasaran. Pada tahun 1963, pabrik perusahaan jarum terbakar dan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak labil. Ai meninggal tak lama kemudian. Setelah Ai meninggal, Robert bersama kakaknya Michel Bambang Hartono melanjutkan usaha tersebut. Jarum kembali bangkit dan memodernisasikan peralatan di pabriknya. Pada tahun 1972, Jarum mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Jarum memasarkan Jarum Filter. Merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin, diikuti merek Jarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Di tangan 2 bersaudara Hartono tersebut, Jarum bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Jarum saat ini memiliki pangsa pasar yang berasal di Amerika Serikat. Di Indonesia, produksi jarum mencapai 48 miliar batang per tahun atau 20% dari total produksi nasional. Seiring dengan pertumbuhannya, perusahaan rokok ini menjelma dari perusahaan rokok menjadi grup bisnis yang berinvestasi di berbagai sektor antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Pada tahun 2009, Jarum bersama dengan rokok kretek lain dilarang di Amerika Serikat.
Hal ini terjadi akibat telah diluncurkannya Dos Hermanos, sebuah cerutu premium pencampuran tembakau Brasil dan Indonesia. Saya memilih toko Budi Hartono karena perjuangan, kegigihan, serta usaha mereka. Buktinya adalah ketika pabrik jarum mengalami kebakaran, beliau memulainya dari awal lagi. Dan akhirnya beliau dapat membangkitkan pabrik jarum. Dan akhirnya beliau, Budi Hartono, dapat bangkit serta lepas dari keterpurukan tersebut. Hal yang bisa saya pelajari dari tokoh Budi Hartono adalah beliau sangat gigih dalam berusaha. Walaupun ada masalah yang menimpanya, beliau tetap bangkit dan terus berusaha. Dan satu hal yang membuat saya kagum kepada beliau adalah beliau tidak malu untuk memperlihatkan kesederhanaannya. Kesederhanaannya itu saat beliau makan di pinggir warung, beliau tidak malu untuk memperlihatkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.